Kira-kira berapa persen pemirsa jumlah golput dan bagaimana cara mencegah golput? Robert dan Sarah akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber. Jadi bagaimana Robert dan Sarah untuk mengatasi golput? Ya Mar, ini seru banget karena sekarang kita sudah memasuki tahapan terakhir dari pesta demokrasi yang sudah berlangsung. Masa kampanye kalau tidak salah sekitar lebih dari 6 bulan. Dan sekarang ini semakin kemudian mendekati dari waktu pemilihan, semakin banyak suara-suara ini berbisik, saya golput saja, saya golput masih saja. undecided mau pilih apa betul, gitu ya. Undecided atau mungkin mereka benar-benar memilih golput. Nah ini harus kita khawatirkan karena biaya politik sudah digelontorkan negara begitu mahal untuk kita memilih, Sarah. Oke, betul. Dan menjelang 21 hari kita akan bahas ini seberapa pentingnya kita harus mengutamakan untuk tidak golput. Ya kan, Robert? Apa sih konsekuensi kalau kita sampai golput terkait dengan Indonesia? Sudah hadir dua narasumber yang telah bersedia hadir. Pagi-pagi saya panggil Mas Toto. Terima kasih, Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif dari Carta Politika. Tadi habis lari, Sar. Ya, kan sehat kan makin. Ya kan sekarang Mas Toto tuh cerah gitu kan menghadapi Pilpres dengan aura yang lebih cerah karena sering olahraga. Nah, Mbak Latifah Al-Ansori, caleg dari Partai Nasdem untuk pemilihan Jawa Timur 4 ya, Mbak ya. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Saya akan ke Mas Toto dulu. Mas Toto kan kemarin baru keluar survei Carta Politika ya kan. Yang ingin saya ukur adalah seberapa besar potensi golput dalam pemilihan serentak kali ini. Sebetulnya kalau dalam survei, kalau pertanyaan adalah apakah Anda akan memilih atau tidak, rata-rata di atas 90% mengatakan akan memilih. Lalu kemudian kalau kita lihat ada angka undecided voters, itu tidak serta-merta misalnya dengan angka survei saya terakhir 11% bisa dianggap sebagai golput. Karena undecided ini ketika disurvei mungkin tidak mau menyatakan pilihan atau memang merahasiakan pilihan, atau bisa juga yang terakhir adalah memang tidak akan memilih. Nah, golput di Indonesia itu paling kompleks dibandingkan dengan seluruh cara menghitung golput dibandingkan dengan negara lain. Pertama, kita banyak sekali mendapatkan angka golput bukan dikarenakan sikap politik dari pemilih tersebut, tapi karena formula yang salah. Dikarenakan formulanya golput ini kan adalah DPT yang diakui oleh KPU, kemudian dikurangi oleh suara sah dan suara tidak sah, yang datang dan memilih dan tidak sah. Sisanya itu kemudian yang dianggap sebagai golput karena suaranya tidak terpakai. Nah, seringkali problemnya adalah DPT-nya sendiri udah bermasalah. Kita tahu bisa ada yang KTP-nya masih 3, bisa ada yang kemudian sudah pindah tapi kemudian masih masuk domisili yang lain, sudah meninggal masih keluar namanya DPT, atau orang yang punya hak pilih malah nggak mendapatkan. Itu yang membuat kemudian angka golput sedikit lebih besar selama administrasi kependudukan kita, IKTP kita masih bermasalah. Tapi sulit sekarang kan kita mendapatkan. Sudah coba ditekan, Mas Toto. Sekarang sudah lebih baik. Artinya golput administratif sedikit lebih baik, tetapi ada golput lain juga di luar masalah sikap politik. Ada golput teknis, sekedar saya sakit. Atau yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banyak orang yang saya kerjanya berbeda dengan domisili di tempat saya harus mencoblos. Dan mengurus A5 itu kan tetap ada effort yang harus dilakukan, dan sekarang sudah telat karena A5 itu sebulan sebelum. Baru yang terakhir dikarenakan sikap politik, kalau dalam konteks Pilpres mungkin akan menjadi makin membesar ketika dia hanya 2 calon, yang kedua calonnya itu lagi. Nah, itu yang menurut saya mungkin menyebabkan golput akan juga terjadi sebagai sikap politik karena jagoan yang saya inginkan tidak ada di dalam dua pilihan itu. Tapi kalau Mas Toto melihatnya sendiri, seberapa besar sih ancaman golput? Atau faktor apa saya sebenarnya? agak berbeda ya. Saya melihat golput itu bukan ancaman. Pertama, negara kita sepakat golput bukan kewajiban. Artinya kita melihat itu sebagai hak. Beda dengan Australia. Kalau Anda tidak memilih karena disepakati sebagai bentuk kewajiban, Anda bisa diberikan sanksi. Yang kedua, sejarah memperlihatkan negara tidak serta-merta maju demokrasinya dikarenakan faktor golput semata. Amerika Serikat memiliki angka golput selalu lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Apakah tingkat kemapanan demokrasi yang menjadi lebih rendah? Tidak. Yang lebih penting sebetulnya adalah ketika kita bisa memastikan orang-orang yang mau memilih itu didasarkan pada partisipasi pertimbangan yang sifatnya rasional. Kalau angka golput misalnya kecil tapi dikarenakan mobilisasi uang sembako, buat apa? Itu yang menurut saya juga harus berjalan beriringan. Angka golput turun dengan catatan memang karena orang ingin memilih, orang tahu apa yang mau dipilih. Mbak Latifah setuju kalau sebenarnya golput itu tidak mencerminkan peradaban demokrasi sebuah bangsa? Saya setuju ya. Ketika saya berinteraksi dengan konstituen saya di Jember maupun di Lumajang, ketika kita tanya, dulu memilih nggak? Oh, nggak milih. Kenapa? Oh, saya kerja di luar negeri. Seperti itu, yang mereka yang menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Lalu ketika ditanya lagi apakah akan memilih
di tahun ini? Oh ya rencananya milih. Kalau misalnya saya bisa libur satu. Kadang-kadang petani dia tidak mau memilih karena tidak ada dorongan untuk pergi memilih karena lebih baik mereka mencangkul daripada mereka ke TPS untuk memberikan suara. Jadi seperti yang dikatakan Mas Toto tadi, alasannya itu banyak sekali. Bukan mereka tidak menghargai demokrasi di Indonesia, bukan mereka tidak punya pilihan, tetapi kadang mereka cuma tidak mau ke TPS saja, begitu kan? Kalau misalnya ditanyain, Anda milih siapa? Oh saya pilih Jokowi. Tapi entar ke TPS nggak? Bisa begitu. Ada orang yang akan berpikir dua kali. Memikir untuk memilih presidennya cuma mikirnya sekali gitu kan. Tetapi untuk datang ke TPS mungkin mereka bisa memikir 3-4 kali. Berarti sayang ya, karena kan pemilihan serentak ini ditetapkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan akan lebih irit dan juga masyarakat dapat kemudian lebih langsung ya kan, lebih gampang lah untuk memilih karena sekali saja datang ke TPS. Berarti ini tidak tercapai cita-cita pemilu serentak. Saya rasa sudah sekarang sudah improve ya, sudah lebih baik daripada pemilu 2014. Contohnya ketika kita melihat pemilu yang akan dilaksanakan di luar negeri, contohnya di Amerika Serikat, pemilu kita seperti PPLN di sana membuka tempat baru di Philadelphia untuk masyarakat datang ke sana dan memberikan suara gitu kan. Kalau dulunya kan cuma pos aja dari Philadelphia masuk ke New York seperti itu. Jadi sudah ada cara-cara baru untuk melaksanakan ini juga. Dulu satu TPS 300 sampai 500 gitu kan, atau 500 sampai 600. Sekarang satu TPS hanya 250 orang. Jadi angkanya pun diperkecil, ditaruhnya tempatnya lebih dekat atau kadang-kadang sama. Tetapi volume orang yang di sana diperkecil sehingga orang pun bisa lebih mudah untuk tidak hanya datang mencoblos, ngantrinya lebih cepat, yang ngitungnya pun bisa lebih cepat, lebih mudah gitu loh. Tapi sebagai calon anggota legislatif juga nih Mbak, ini apakah merasa dirugikan nggak nih dengan tingkat partisipasi atau mungkin warga ancaman golput yang ada? Oke, Mbak Latifah setelah jadi komersial dijawab, kami akan tarik nafas. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih ngobrol. Tadi Mbak Latifah sempat ini yang tarik nafas ya untuk siap-siap menjawab. Ini bagaimana nih kalau angka golput masih tinggi sebagai seorang caleg yang merasakan langsung? Tentu akan berasa ya ke kita karena ketika kita menggambar strategi di awal kita menghitung berapa banyak sih DPT, walaupun ketika di awal itu juga kita sudah memperkirakan kira-kira bakalan kurang 20, 25 atau 30% dari angka DPT itu. Nah, kita sangat bersyukur KPU melakukan segala upaya untuk memperbaiki DPT ini dari tahun ke tahun. Nah, tetapi itu juga yang kita yang bisa karena gini, dalam pemilu 2019 ada pemilu presiden. Nah, ketika masyarakat sudah tidak mau memilih salah satu calon presiden, efeknya ketika mereka tidak mau ke TPS, yang ngaruh dong ke kita, gitu kan? Karena kalau dari pemilu 2014, pemilih itu lebih tinggi di pilpres daripada pileg. Otomatis kan kita bisa mengandalkan 80% pemilih ini bakalan datang nih. Tetapi ketika mereka tidak mau datang ke pilpres, kayak pokoknya saya nggak mau nyoblos presiden deh, pasti mereka juga kecenderungan tidak akan nyoblos buat pileg juga. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat berkaitan dengan perjuangan caleg-caleg juga. Nah, dalam kampanye saya selalu mengatakan kepada masyarakat, tolong coblos 5 surat suara. Kalau selain di DKI Jakarta kan 5 surat suara ya. Luangkanlah 5 menit untuk mencoblos 5 surat suara. Jangan ada yang ditinggal. Karena ada saja tim kampanye yang tim kampanye caleg contohnya yang penting yang warnanya kuning saja untuk DPR RI, yang lain dilupakan. Ataupun relawan calon presiden tertentu ya udah yang presiden saja warna abu-abu, yang lain dilupakan. Kan itu juga merugikan semangat demokrasi kita gitu loh. Jadi itu memang ada kekhawatiran juga di situ. Tapi cara meyakinkannya, benar-benar meyakinkannya selain approach tadi kan mengingatkan. Tapi cara meyakinkan ada nggak Mbak selama ini? Ya tentu dengan berinteraksi ya. Seperti contoh kalau misalnya untuk segmen anak muda, milenial dan generasi Z, mereka ini cenderung pengen ada intimasi atau keakraban antara kandidat dan juga mereka. Jadi pengen tahu jadi yang harus saya pilih siapa? Kenapa saya harus memilih itu? Visi misinya apa? Programnya apa? Kalau misalnya saya sudah lulus kuliah, kira-kira bisa bantu apa? Hal-hal seperti ini gitu kan. Saya pekerjaannya pengen berubah nih. Kira-kira
gimana, dan ada harapan di situ gitu loh. Ketika ada pembicaraan, ada conversation antara yang muda dan juga kandidat ini membuat mereka ada harapan dan kecenderungan mereka untuk datang ke TPS pun lebih tinggi. Lain kalau dengan misalnya segmen yang lebih senior begitu kan, kadang kita harus memberitahukan hal-hal yang lebih teknis seperti datang ke TPS jam 7 ya, gitu kan. Tolong dibawa KTP. Kalau tidak punya EKTP bawalah surat keterangan atau suket. Hal-hal teknis gini karena apa? Mereka sudah datang ke sana saja sudah tenaga nih. Jadi kita harus menghormati mereka untuk mempermudah, gitu kan. Oke, Mas Toto juga melihat apakah hal ini berpengaruh karena ini adalah pemilihan serentak pertama kali dalam sejarah Indonesia. Ya kan, beban pemilih itu sangat besar. Selain DKI Jakarta memilih 5 kertas, DKI Jakarta memilih 4 kertas. Pertama kalinya dalam sejarah kita harus memilih banyak sekali kandidat dalam satu kali pemilihan. Iya, kalau untuk Pilpres menurut saya tidak mendapatkan beban baru ya, karena tetap euforia orang itu akan ada di Pilpres. Nah, yang menarik adalah bagaimana membaca efek dari euforia terhadap Pilpres itu kepada euforia mereka dalam memilih partai atau memilih caleg. Ada kecenderungan partai-partai yang tidak punya kader capres-cawapres harus punya effort lebih untuk menaikkan brandingnya, karena ketika orang memilih capresnya, kemudian bagaimana dari partai ini bisa mengajak walaupun saya bukan kader saya yang namanya Jokowi, Ma'ruf, Prabowo, Sandi, tapi tetap mau milih saya. Ada added value yang harus diberikan. Caleg punya beban lebih berat lagi. Akan ada kecenderungan orang akhirnya dengan kompleksitas seperti itu cuma mau nyoblos gambar partai saja ketika nyoblos di pileg pun. Itu yang menurut saya jadi beban lebih buat caleg-caleg yang kemudian harus mengatakan bahwa jangan sekedar pilih partainya, pilih saya adalah yang terbaik di antara partai saya. Itu menurut saya pikir Latifah juga menyadari itu ya, beban 2 kali lipat tadi dari seorang kader Nasdem. Tapi di luar itu menurut saya memang harus ada sebuah penyesuaian sistem yang ke depan lebih mapan, lebih permanen. Sekarang pun kita akui 6 bulan masa kampanye yang tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan politik lebih lama, ternyata malah membuat jenuh. Kalau kita lihat dari teman-teman media, dari survei, terjadi stagnasi elektoral baik di pileg ataupun di pilpres. Ini yang menurut saya harus dilihat secara lebih jauh ketika kita ingin berbicara mengenai golput yang lebih rendah, pemilih yang lebih berkualitas, dan pemilih yang lebih bersemangat. Kemudian menurut Mas Toto, apakah kemudian nanti kualitas dari pemilihan presiden dan wakil presiden berbeda dengan kualitas dari pemilihan caleg-caleg? Karena konsentrasi orang adalah semua di pilpres. Sedangkan mungkin kalau ada, ya saya juga bingung nih milih yang mana kan, caleg-calegnya kan, berarti kualitasnya kan berbeda, kualitas dari pemilihan. Ketidakadilan tetap ada di dalam bagi partai-partai yang tidak memiliki kader capres-cawapres tadi. Sehingga orang seakan-akan agak melupakan program. Orang melupakan faktor ideologi yang ada di partai-partai itu sebagai faktor pembeda. Orang lebih melihat, oh ini partai Jokowi, oh ini partainya Prabowo. Ketidakadilannya menurut saya ada di situ. Itu bisa kemudian diintervensi dengan cara apa? Sulit kalau partai yang bergerak secara institusi. Yang harus bergerak adalah orang-orang seperti Latifah, caleg-caleg tadi yang memberikan nilai berbeda. Walaupun misalnya seperti Nasdem, kita tahu Pak Jokowi bukan kadernya langsung, tetapi caleg bisa menunjukkan bahwa program, bahwa kerja politik selama ini Nasdem adalah partai yang paling pasang badan misalnya dengan Pak Jokowi. Hal-hal itu yang menurut saya harus menjadi kreativitas, terutama dari partai-partai yang tidak menempatkan kader sebagai capres. Berarti di sisa 21 hari lagi ini, apa yang harus dilakukan ya untuk benar-benar menghasilkan pemilu yang nanti bisa memajukan bangsa kita untuk 5 tahun ke depan ini, Mas? Ya, kalau sekedar, makanya tadi saya tidak setuju kalau golput tinggi, golputnya rendah berarti demokrasinya membaik. Bisa saja pakai uang. Itu kan pilihan. Tapi kita mau kan golputnya turun karena demokrasi partisipasi. Apa yang dijelaskan Latifah tadi sudah clear. Dengan waktu sisa 3 minggu, pertarungannya bukan lagi di rapat terbuka, bukan lagi di APK, tapi pertarungan adu kuat door to door, pendekatan langsung, sehingga aspek emosional melalui dialog, melalui sentuhan juga itu bisa dirasakan. Disitulah demokrasi partisipasi bisa kemudian lebih baik. Baik, Mbak Latifah, singkat saja, apa konsekuensi bagi masyarakat Indonesia kalau tidak datang untuk memilih? Ya tentu mereka akan kehilangan experience atau pengalaman berpesta seperti itu ya. Kalau saya nggak perlu pesta, saya maunya kerja gitu, gimana? Itu yang sering saya bilang juga kepada petani, orang kebun di dapil saya, walaupun di tempat lain ketika saya berkampanye gitu kan. Saya bilang, Bapak ini sekali-kalinya nih Anda berpesta demokrasi dalam 5 tahun. Masa ya mau hilang begitu saja gitu kan kesempatan itu. Dan kalau buat anak muda akan ada sebuah
experience, oh saya memilih nih, Iya, gitu kan. iya. Saya nggak mau ketinggalan. Jadi ini kalau misalnya nggak ikutan ungu, berarti nggak zaman now gitu, nggak betul. hits gitu. Nggak dapat diskon, nggak hype. Nah, jadi Diskonnya. dan apa? Karena ketika ada sebuah narasi yang sering dilontarkan seperti kalau Anda tidak memilih, Anda menaruh Indonesia tidak dalam konteks demokrasi, Betul. Anda membuat negara ini lebih mundur, Iya. orang kadang nggak peduli, Betul. gitu kan? Ya udah negara mundur, kalau saya maju kan nggak apa-apa, begitu Iya. kan? Tetapi masalahnya ketika itu dalam angka yang besar, Iya. maka ini menjadi sesuatu yang menjadi PR baru buat kita orang-orang yang berada Iya. di periode pemerintahan berikutnya. Oke. Sehingga Terlepas kita dari tentu berbagai selalu faktor. mengkampanyekan kepada yang lain, tolong ikut juga Iya, karena buat betul. apa? Buat Indonesia maju, buat keturunan Bangsa kita ini maju. berikutnya. Terima kasih Mbak Latifah Ansori, terima kasih Sudah Mas hadir Yunarto di Wijaya. Sama-sama. Kita harus ingat ya kalau kemudian kita bisa memilih itu di atas pengorbanan banyak orang, di atas pengorbanan darah-darah yang mereka gugur dalam usaha untuk Pokoknya nanti demokratisasi berempat Indonesia. harus pamer pada 17 April. Betul, kalau nggak keren, Iya. gitu ya. Dan gak dapat diskon nih Mas Toto. Biar nggak berdiskon. Ya, Pinky Promise. Promise. Oke, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Saat Pagi Indonesia.